إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus bisa meninggalkan apa saja larangan Allah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Dengan demikian insyaAllah kita bisa meraih derajat taqwa yang sebenar-benar taqwa. Salawat dan salam kita bacakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah terakhir. Tidak ada Nabi atau Rasul setelah beliau. Kalau ada orang atau kelompok yang mengklaim ada Nabi ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW, ketahuilah itu klaim kebohongan dan kesesatan. Tidak boleh kita yakini dan ikuti karena langsung merusak dua kalimat syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah, berbagai persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini, apakah skalanya individu, skalanya rumah tangga, masyarakat dan negara dan bahkan dunia, itu akibat langsung kita khususnya kaum muslimin jauh dari ajaran Islam. Karena telah menjadi sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami Islam dan istiqamah dalam menjalankan nilai-nilainya, ajarannya, semuanya dalam semua level kehidupan, dalam semua aspek kehidupan, Allah jamin problem itu akan hilang dengan sendirinya. Karena yang punya problem itu bukan kita. Yang membuat problem benar kita. Tapi yang mengendalikan problem itu bukan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan problem-problem itu ada sebabnya. Kebanyakan sebabnya karena akibat kelalaian kita, akibat kebodohan kita, akibat kesesatan kita, penyimpangan kita dalam kehidupan ini, artinya tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan ajaran Allah dalam Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW dalam sunnah kehidupan beliau. Salah satu yang problem hari ini hampir di seluruh dunia Islam hari ini adalah masalah pemimpin. Selalu saja pemimpin itu diambil alih oleh orang lain. Apakah orangnya itu benar-benar kafir, atau orangnya setengah-setengah kafir, atau munafikin, atau orangnya memang jahil dari Islam. Islamnya hanya KTP saja. Ini sebagai akibat sekularisasi yang dijadikan sebagai alat untuk menjauhkan umat Islam dari Islam, sehingga sering kita katakan masjid dengan bicara politik. Politik tidak ada dalam Islam. Sistem pemerintahan tidak ada dalam Islam. Terlalu naif statement-statement itu. Untuk apa Rasulullah berjibaku berdarah-darah memperjuangkan Islam 23 tahun?
sampai tegak negara Madinah penuh dengan percaturan, sehingga umat manusia yang dibawa kepemimpinan Rasulullah SAW mendapatkan keadilan, mendapatkan persamaan hak dan jalan hidup yang lurus. Walaupun memang kita akui ini sebuah sunatullah, tidak semua masyarakat Rasulullah Islam. Ada orang Kristen, ada orang Yahudi, tapi bukan mereka yang mendominasi sistem kehidupan, sistem pemerintahan, sistem kepemimpinan, tapi Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dengan bangganya seorang tokoh yang mengklaim Islam dan mengklaim bahwa dia backgroundnya pesantren, tapi saya yakin tidak, karena dari statement ini berbahaya. Apa katanya? Haram hukumnya menegakkan sistem pemerintahan seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah kafir. Kalau disadari ucapan itu, ya, kalau dan difahami bahwa itu sebuah kekeliruan, ini bisa mengeluarkan yang mempunyai statement itu keluar dari agama Islam. Karena Rasulullah SAW diutus bukan hanya untuk di Madinah saat itu, sampai akhir zaman, dan bahkan untuk seluruh alam semesta, bukan hanya Madinah saja, tapi untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin, wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhiran. Dan kami tidak utus engkau kecuali untuk seluruh alam, tidak hanya Arab saja, tapi seluruh alam yang mau menerimanya tentunya. Tidak ada paksaan dalam agama, tapi kalau sudah diterima harus konsisten. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, setiap kali ada upaya memilih pemimpin, selalu umat Islam gagal dan bisa digagalkan jadi pemimpin. Kenapa? Karena ada satu misunderstanding yang terjadi di dalam masyarakat kita, bahwa pemimpin itulah urusan orang-orang politik, bukan urusan kita, bukan urusan orang masjid. Ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, gara-gara dilepaskan politik itu dari masjid, makanya politiknya jadi politik setan, jadi politik Yahudi dan Nasrani, menghalalkan segala cara. Tapi kalau dibingkai dengan masjid, artinya dibingkai dengan Al-Quran, dibingkai dengan sunnah Rasulullah SAW, kita akan melihat pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria dalam Islam. Oleh karena itu, dalam sistem politik Islam, kepemimpinan dan pemimpin adalah komponen utama keberhasilan suatu umat, suatu negeri. Gagal pemimpin, gagal negeri. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW banyak menyoroti masalah kepemimpinan dan pemimpin ini, agar umat Islam memahaminya dan tidak salah memilih pemimpin. Karena jika umat Islam tidak paham atau tidak memahaminya sesuai petunjuk Allah dan Rasulullah SAW, maka akan berakibat salah memilih pemimpin. Kesalahan memilih pemimpin bukan hanya berakibat 5 tahun, bukan hanya berakibat persoalan krisis, masalah dunia, masalah kehidupan dan ekonomi, tapi akan melahirkan bencana besar dalam kehidupan kita di dunia dan sampai ke akhirat. Di antara hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan dengan gamblang tentang kepemimpinan dan pemimpin itu adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, kullukum ra'in, setiap kalian itu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim, pemimpin yang memimpin manusia, atau di sini maksudnya pemimpin negara, ya, dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia pimpin. Seorang suami di rumah tangganya adalah pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan keluarganya. Seorang istri di rumah suaminya adalah pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawab terhadap kepemimpinan urusan rumah tangganya. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wa abdur rajuli, seorang hamba, atau bahasa kita sekarang seorang pembantu,
seorang pegawai, dia juga pemimpin, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang ia pimpin. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin tidak akan pernah lolos nanti di akhirat dari pertanggungjawaban apa yang dia pimpin. Dari hadis yang kita bacakan tadi kita bisa pahami, satu, setiap pribadi adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang ia pimpin. Kedua, level kepemimpinan tertinggi adalah yang disinyalir Rasulullah SAW dalam hadis tadi, kepemimpinan suatu negara. Dalam Islam, terminologi Islam disebut pemimpinnya Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin, atau disebut juga Imamul Muslimin, pemimpin kaum muslimin, atau disebut juga dengan Khalifatul Muslimin, pemimpin kaum muslimin. Sekarang disebut dengan presiden, raja atau sultan dan sebagainya. Yang ketiga, level kepemimpinan berikutnya adalah seorang suami, itu seorang ayah, kemudian istri, seorang ibu, dan terakhir di bawahnya seorang hamba, pembantu atau pegawai. Yang keempat, yang sangat menarik ialah setiap pemimpin dari semua level tersebut memiliki tanggung jawab terhadap orang dan apa yang mereka pimpin. Artinya mereka bertanggung jawab langsung kepada Allah terkait dengan salah atau benarnya kepemimpinan mereka, atau dengan ungkapan lain, para pemimpin itu baik sebagai kepala negara, kepala rumah tangga, suami, kepala urusan rumah tangga, istri, maupun budak atau pembantu dan pegawai rumah tangga, pada dasarnya semuanya bertanggung jawab langsung kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada yang lainnya. Agar apa? Agar ada jaminan kebenaran sistem kepemimpinan yang mereka terapkan dan keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin. Kaum muslimin rahimakumullah, yang perlu kita ketahui juga adalah bahwa setiap level kepemimpinan tersebut tentu berbeda ruang, lingkup dan bobot kepemimpinan yang secara konsekuensi logis akan berbeda pula kecil dan besar tanggung jawab yang dipikulnya. Tentu antara seorang pegawai, seorang pembantu rumah tangga beda tanggung jawabnya dengan seorang ibu yang mengatur seluruh rumah tangga, beda dengan seorang suami yang menjadi pemimpin rumah tangga, dan tentu juga akan beda lagi dengan seorang pemimpin yang memimpin suatu negeri atau negara. Namun demikian, Islam mengajarkan kepada kita, di antara semua level kepemimpinan tersebut, yang paling tinggi dan yang paling besar tanggung jawabnya di sisi Allah adalah pemimpin suatu negara. Sebab itu paradigma kepemimpinan suatu negara dalam Islam, bahwa kepemimpinan tersebut bukanlah suatu kemuliaan dan kehormatan, akan tetapi tanggung jawab dan beban. Jika tidak dilaksanakan dengan amanah dan adil, maka pasti akan mengakibatkan penyesalan dan azab di akhirat kelak, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Islam, kepemimpinan atas sebuah negeri atau negara bukanlah profesi yang dikejar-kejar, apalagi dirindukan, karena ia adalah tanggung jawab dan beban yang akan dimintai secara detail nanti di akhirat, dan tidak akan pernah lepas dari catatan Allah sekecil apapun catatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu, baik maupun buruknya. Namun demikian, jika diberikan amanah untuk memimpin, hendaklah diterima dengan bertawakal kepada Allah dan meminta bantuan atau pertolongan kepada orang-orang yang berilmu dan amanah dan profesional. Artinya menterinya, pejabat-pejabatnya haruslah orang-orang yang berilmu dan amanah dan profesional, bukan karena nepotisme, bukan karena kemarin jadi tim pemenangan pemilu, bukan.
itu akan mengakibatkan kehancuran suatu negara. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, berdasarkan uraian di atas, timbul dua pertanyaan besar dan mendasar. Apa saja syarat pemimpin suatu negeri atau suatu negara dalam Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja tugas dan tanggung jawabnya? Kalau kita pelajari dengan baik sistem politik Islam yang sudah diuraikan oleh ulama kita secara detil, mengambil dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan perjalanan umat Islam yang 14 abad ini, kita akan menemukan jawaban yang simple. Terkait dan tugas, terkait dengan apa saja syarat dan apa saja kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, paling tidak saya cantumkan di sini ada sekitar 8 poin. Pertama, beriman kepada Allah dengan konsep tauhid. Pemimpin Islam, pemimpin negeri Islam, pemimpin Muslim enggak boleh orang yang akidahnya mencelak-mencelok. Karena itu prinsip dasar agar tidak mencelak-mencelek kehidupan ini. Kalau orang sudah fokus hanya kepada Allah, la ilaha illallah, dipastikan orang itu tidak akan mempan sogok, enggak akan mempan negosiasi, enggak akan mempan tawaran-tawaran dunia, dan bahkan tidak mempan teror sekalipun. Kenapa? Karena orang yang bertauhid la ilaha illallah, dia sudah mewakafkan hidup matinya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kemudian menjalankan ibadah-ibadah utama minimal yang bersifat fardu ain seperti salat, zakat, puasa dan seterusnya. Yang ketiga, tidak melakukan dosa-dosa besar seperti zina, minum khamar, mendurhakai kedua orang tua dan seterusnya. Yang keempat, memiliki akhlak karimah seperti jujur, terbuka dan tidak berbohong, apalagi di pembohong. Kelima, memiliki ilmu-ilmu syar'i yang mendasar sehingga memahami hak-hak Allah yang harus dia tunaikan, memahami hak-hak Rasulullah yang harus dia tunaikan, dan memahami hak-hak rakyat yang harus dia laksanakan. Keenam, memahami minimal prinsip-prinsip dasar manajemen pemerintahan, mengerti prinsip-prinsip dasar manajemen sumber daya manusia, dan mengerti prinsip-prinsip dasar manajemen sumber daya alam. Yang kedelapan, yang ketujuh, memahami percaturan politik global. Karena dunia ini apalagi sekarang tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak bisa dipengaruhi oleh sistem dajjal global atau satanic system yang menguasai dunia hampir 2 abad belakangan ini. Yang kedelapan adalah sehat fisik dan fisikis, sehat jasmani dan rohani. Adapun terkait dengan pertanyaan kedua, apa tanggung jawab pemimpin suatu negara dalam Islam? Hal ini sudah dijelaskan dengan simpel oleh salah seorang ahli politik Islam yang kenamaan, yang bernama Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, yang hidup berabad-abad yang lalu, telah merumuskan dalam bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyah, sistem politik Islam, sangat-sangat simpel, tidak ribet seperti yang sekarang ini. Ribet, dibuat-buat ribet agar umat bingung, akhirnya dimainkan dalam kebingungannya itu, dimanfaatkan dalam kebingungannya itu. Dalam Islam hanya ada 2 tugas dasar seorang pemimpin negara itu. Pertama disebut dengan himayatuddin, yaitu menjaga dan menegakkan agama, melakukan amar ma'ruf nahi munkar agar Islam tegak dalam semua aspek kehidupan sehingga pantas mendapatkan ridha dan rahmat Allah di dunia dan meraih syurga Allah di akhirat. Itu tugasnya. Sebab tanpa diterapkan sistem Islam, kita tidak akan bisa meraih ridha Allah di dunia, apalagi selamat di akhirat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siasatud dunia, yaitu membangun dan memanage urusan dunia, baik terkait dengan pemerintahan, terkait dengan masyarakat, terkait dengan ekonomi, pendidikan,
terkait dengan pertahanan dan sebagainya. Coba dibangun siasat, diatur dengan baik. Dengan apa? Dengan dasar amanah, didasari oleh adil dan terbuka serta profesional. Kenapa? Karena masyarakat bisa ditipu, masyarakat bisa dibohongin, pejabat-pejabat bisa diajak berbuat maksiat, diajak semua berbohong bisa seperti hari ini kita lihat. Tapi Allah tidak bisa. Malaikat Allah akan mencatat apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, mau diketahui oleh masyarakat atau tidak, Allah dan malaikat itu sudah mencatat. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, melihat kondisi mayoritas negara muslim hari ini, wabil khusus negeri kita yang kita cintai ini yang berpenduduk 270 juta jiwa dan mayoritasnya 82% adalah muslim atau 230 juta muslim. Apakah ada calon-calon pemimpin seperti yang disebutkan di atas? Saya meyakini insya Allah ada, bahkan banyak. Lalu kenapa mereka tidak muncul atau tidak bisa dimunculkan? Jawabannya adalah satu, karena sistem pemilihan kepala negara dipaksakan dengan sistem demokrasi yang menghitung suara terbanyak. Sedangkan suara terbanyak itu bisa diakal-akalin, bisa ditipu. Oh, karena based on teknologi, teknologinya bisa diatur. Karena teknologinya buatan manusia, bisa diatur-atur. Sedangkan mayoritas umat Islam belum meyakini Islam adalah solusi dan sistem politik Islam adalah sistem politik terbaik sepanjang sejarah umat manusia. Ini problem juga. Coba kalau umat Islam mogok, kami maunya milih dengan telunjuk saja dari rumah masing-masing. Apalagi sekarang kita dengan teknologi canggih, bisa kita lakukan itu semua. Kami hanya mau milih pemimpin ini, kalau tidak kami tidak akan mau. Selesai. Cuman persoalannya umat kita sendiri belum yakin pada Islamnya. Umat Islam sendiri belum yakin pada agamanya. Umat Islam sendiri belum yakin pada Qur'annya. Umat Islam sendiri belum yakin pada Rasulnya yang dia cintai. Umat Islam belum yakin kepada Allah Tuhan penciptanya dan Tuhan yang dia sembah setiap hari dan setiap malam. Yang kedua, umat Islam terpecah belah. Akibatnya adalah umat Islam terpecah belah dan belum bersatu. Padahal berpecah belah itu dosa dan azab, sedangkan bersatu itu rahmat dan karunia dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adanya sistem mulkan jabriyah yang diramalkan Rasulullah SAW, yang dijelaskan Rasulullah SAW akan mendominasi dunia akhir zaman, mendominasi negara dan masyarakat. Seperti yang Rasulullah SAW jelaskan dalam sebuah hadis beliau dari Imam Ahmad, bahwa umur umat Islam ini akan melalui 5 periode kehidupan. Pertama, periode nubuwah, berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW. Kedua, periode khilafah Rashidah, berakhir dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib, dan ada yang mengatakan wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, mulkan addan, dengan runtuhnya khilafah Utsmaniyah tahun 1924, dan muncul mulkan jabriyah dari 1924 sampai hari ini. Sekarang kita hidup di tengah-tengah mulkan jabriyah, penguasa diktator yang menghangus dan menghabisi seluruh apa saja gagasan tentang politik Islam, tentang kepemimpinan Islam, tentang negara Islam, tentang negeri Islam, akan menghabisi semua. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, inilah faktor penghambat yang paling besar. Inilah tembok yang paling tebal yang kita menunggu robohnya tembok ini. Apakah tembok ini akan roboh? Pasti. Karena Rasulullah SAW setelah mengatakan lahirnya mulkan jabriyah, akan lahir lagi al-khilafatu ala minhajin nubuwah, kepemimpinan berdasarkan minhaj Nabi SAW. Terserahlah mau anti khilafah atau tidak, terserah. Ini omongan Rasul SAW. Kalau kita tidak percaya, kafir kita. Karena ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nah, setelah nanti tegak pemerintahan Islam global, karena namanya khilafah, Rasulullah mengatakan khilafah,
barulah dunia ini akan beres. Dan setelah itu baru Allah kiamatkan dunia ini insyaAllah. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa solusinya bagi kita kaum muslimin? Solusinya adalah satu, luruskan dan kuatkan sistem kepemimpinan keluarga kita agar menjadi keluarga yang diridai Allah, tentu berdasarkan Al-Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, agar menjadi keluarga yang dirahmati Allah dengan harapan lahir dari keluarga kita pemimpin-pemimpin Islam sejati insya-Allah. Paling tidak seperti Allah katakan, alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang beriman, masing-masing kalian jaga diri kalian dan keluarga kalian. Jaga diri dan keluarga kalian dari apa? Dari ancaman api neraka. Semoga Allah bantu kita insya-Allah. Kemudian harus belajar Islam dengan benar dan sungguh-sungguh agar kita memahami visi dan misi hidup kita di dunia ini. Allah ciptakan, Allah jadikan kita memiliki visi khalifatullah fil ard untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di atas muka bumi ini. Dan kebenaran dan keadilan itu tidak ada kecuali hanya dalam Islam. Inna dina indallahil Islam. Kemudian terus kita berjuang dan berjihad di jalan Allah sampai mati, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dakwah dalam semua aspek kehidupan, ekonomi, politik, pendidikan, teknologi, media, dakwah amma, dakwah khassah. Dan jangan biarkan satupun aspek kehidupan ini yang tak terjangkau oleh dakwah kita. Jadi tidak ada lagi sekarang mengatakan masjid tidak bicara politik, nggak boleh bicara politik. Itu kekeliruan fatal. Tak ada lagi bicara grup WA, nggak boleh bicara politik. Itu kesalahan fatal. Tidak ada boleh ta'lim, bicara masjid, bicara politik. Itulah kekeliruan fatal yang membuat semakin jauh kemenangan ini dari kita. Asal yang dibicarakan itu benar, berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan pendapat-pendapat ulama kita. Kemudian kita bangun ukhuwah dan persatuan sesama umat Islam. Sebaliknya buang jauh-jauh perpecahan itu dari dalam diri kita. Jangan kita menjadi sumber perpecahan bagi umat ini, karena hanya akan melahirkan azab dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Apalagi jika perselisihan dan perbedaan itu hanya pada hal yang furu'iyah ubudiyah, yang sudah dibahas final oleh ulama kita yang 4 mazhab yang terkenal itu. Dan jangan kita keluar sedikit pun dari yang 4 itu. Dan tidak boleh ada lagi pendapat-pendapat lain di luar yang itu, karena hanya akan menambah perpecahan dan perselisihan di antara umat kita. Kemudian yang kelima, berikutnya jauhlah mengangkat pemimpin dari kalangan lain, termasuk orang-orang yang hanya berKTP Islam dan kaum munafikin. Karena Allah berkali-kali mengancam kita dalam Al-Quran, jika kita angkat pemimpin selain dari kita sendiri, Allah akan azab kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 194. Allah berfirman, ya alladzina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu sekali-kali menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukumimu? Jelas ayat ini. Yang meragukan ayat ini diragukan keimanannya. Menjadikan pemimpin keluarga selain dari mukmin saja dilarang oleh Allah Ta'ala, apalagi menjadikan pemimpin sebuah negara. Sebagaimana Allah jelaskan di surah Al-Baqarah ayat 221. Oleh karena itu haram hukumnya menikah beda agama. Wanita muslimah dinikahi oleh orang non muslim, haram hukumnya. Hatta Yahudi, hatta Nasrani, enggak boleh. Karena itu akan berbahaya. Kenapa? Allah katakan karena mereka itu mengajak kepada kekufuran, sedangkan Allah mengajak kepada surga dan ampunannya. Kemudian kita harus bersabar menunggu janji Rasulullah bahwa satu waktu kepemimpinan Islam sejati pasti akan lahir juga. Satu saat, siap atau tidak siap kita, suka atau tidak suka,
Karena yang demikian itu janji Rasulullah SAW yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menunggu waktu. Ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, mulkan jabriyah, penguasa diktator periode yang keempat ini adalah tembok tebal penghalang tegaknya sistem politik Islam di negeri-negeri muslim itu sendiri. Yang disayangkan kebanyakan tokoh-tokohnya mengaku muslim. Namun demikian, demi Allah kami melihat bahwa mulkan jabriyah yang sudah berkuasa sekitar 1 abad di seantero negeri muslim ini sudah goyah, kelimpungan dan lunglai, tinggal menunggu saatnya tumbang dan roboh insyaallah taala. Kenapa? Karena tempat bersandar mereka, negara-negara barat dan negara timur yang non muslim juga sedang linglung dan sedang menuju kehancuran dan keruntuhan insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min tafzikil hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.